Ini cita rasanya pastinya gurih ya, tipikal ayam ungkep yang cocok banget dimakan sama nasi gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam kunyit kemangi pedas. Ya, ini tuh jadi seperti ayam woku, tapi mungkin lebih versi Jawa Barat. Karena aku lumayan sering nemuin ini nih, entah itu di restoran ya, khas Sunda. Dan termasuk juga aku sering masak di rumah. Ciri khasnya pastinya pedas, gurih ya, wangi, dan juga pakai kencur. Jadi bumbu dasar yang kita pakai ini mirip sama bumbu dasarnya seblak. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku gunakan ayamnya ayam broiler ya, yang udah dipotong kecil-kecil karena ayam broiler itu kan dagingnya tebel-tebel supaya meresap. Yang nanti kita akan marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam. Kalau kalian mau pakai ayam kampung, ayam pejantan bisa, nanti tinggal disesuaikan aja waktu memasaknya ya. Kalau ayam kampung pastinya memerlukan waktu memasak yang lebih lama. Lalu untuk bumbu halusnya kita emang pakai agak banyak ya supaya berbumbu banget. Ini ada bawang putih, bawang merah, lalu ada kemiri, kunyit, cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin sedikit ya, atau nggak tanpa cabai rawit juga nggak apa-apa. Dan juga kencur. Kencurnya juga jangan kurang ya supaya berasa. Lalu untuk bahan lainnya di sini kita akan pakai jahe, serai, cabai rawit utuh ya yang akan kita blender, tomat, daun salam, daun jeruk dan juga daun bawang. Dan pastinya kita akan pakai juga kemangi ya, ini bakalan wangi. Oke, yang pertama kita akan marinasi ayamnya ya. Tapi kalau lagi buru-buru banget nggak mau marinasi juga sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kita akan ungkep. Di sini aku siapin jeruk nipis di roll gini biar airnya keluar lebih gampang ya. Terus tinggal kita peres saja dan aku akan kasih bumbu garam ya. Terus ini kita aduk rata. Nah, ini aku kalau misalnya masak ayam negeri ya atau ayam broiler lebih suka memang dipotong kecil-kecil. Karena kan ayam broiler itu dia cepet mateng. Nah, biasanya si bumbunya belum terlalu meresap karena dagingnya yang tebal-tebal gitu. Jadi kalau lebih kecil-kecil biasa bumbunya pastinya lebih meresap. Beda sama ayam kampung ya. Kalau ayam kampung kan kita perlu ngungkepnya memang lama sama dagingnya juga lebih tipis. Oke, kalau udah kayak gini sekarang aku mau siapin untuk bumbu halusnya ya. Di sini ada kemiri, boleh kita geprek dulu supaya lebih gampang halus. Bawang merah, bawang putih, sama-sama ini kita iris-iris saja, khususnya kalau yang besar-besar. Lalu untuk kunyit dan kencurnya juga ini kalau besar-besar boleh kita iris-iris ya. Dan kalau udah tinggal kita gabungin semua ke dalam blender. Cabai rawitnya juga ini aku mau ikut blender. Kalau kalian mau diiris-iris cabai rawitnya itu juga nggak apa-apa ya. Terus kita akan blendernya menggunakan minyak. Kita akan blender sampai halus. Di sini memang aku nggak pakai cabai merah, jadi nanti memang warna ayamnya dia kuning tapi pedes gitu. Lalu kita akan siapkan bahan lainnya. Pertama untuk serainya ini kita akan geprek. Lalu aku potong bagi 3 kayak gini. Jahe juga sama ya, kita perlu iris-iris terus digeprek juga. Nah, terus kita akan tumis bumbu halusnya tadi ya. Apinya api sedang aja, jangan terlalu besar nanti gosong tapi aromanya kurang maksimal ya, bau mentah takutnya. Nah, ini udah mulai wangi, minyaknya juga udah mulai keluar. Kita masukkan serai, jahe, lalu ini daun salam serta daun jeruknya kita masak bareng ya. Sampai lebih wangi lagi dan bumbu dasarnya ini sedikit menggelap. Sekarang kita akan masukkan ayamnya tadi dan kita akan masak sesaat sebelum kita tambahkan air. Tuh ya, udah mulai sedikit kecoklatan, boleh kita masukin air sekarang. Nah, sekarang kan kita akan ungkep ayamnya nih. Penting juga untuk kita bumbuinnya juga sekarang supaya benar-benar meresap ya. Pertama, ini aku tambah lagi sedikit garam. Tapi garamnya jangan kebanyakan karena tadi ayamnya udah kita kasih garam juga ya, hati-hati. Lalu gula, biar rasanya juga rame ya, masakan khas Sunda. Dan jangan ketinggalan juga ini boleh menggunakan kaldu jamur, boleh juga pakai micin ya, karena harus ada gurih juga pastinya. Terus kalau udah gini, ini boleh kita cicipin ya, cicipin rasanya kurang apa. Dia udah kerasa asin, manis, gurih, tapi jangan terlalu strong juga karena kan ini kuahnya dia akan menyusut ya, jadi dikira-kira.
Oke, kalau udah gini, kita tinggal tutup. Kita akan masak ya, tergantung potongan ayam. Kalau potongan ayamnya kecil-kecil mungkin sekitar 15-20 menit, ini bakalan cukup. Oke, ini udah aku ungkap kurang lebih 15 menit. Jadi tadi perhatikan juga ya, airnya kalau misalnya dia keburu terlalu menyusut, tapi ayamnya belum cukup matang, boleh ditambahkan dan ungkap lagi. Sekarang kita akan siapkan tomat ya. Di sini aku akan iris-iris dan juga daun bawangnya ini kita akan iris-iris. Lalu kalau sudah, ini tinggal kita masukkan aja. Mulai dari tomat, daun bawang dan juga cabai rawit. Diaduk rata, kita akan masak sesaat lagi ya sebelum kita masukkan daun kemangi. Nah, ini udah meresap tapi masih tetap ada sisa sausnya ya, jangan terlalu kering. Terakhir banget tinggal kita masukkan kemangi, diaduk sebentar, matikan api dan siap disajikan. Ini cita rasanya pastinya gurih ya, tipikal ayam ungkep yang cocok banget dimakan sama nasi gitu. Dan juga pastinya ada wangi dari kemangi, terus juga pedas, segar, sama ada aroma kencurnya. Jadi kalau misalnya rasanya sendiri ini mirip kayak pepes ayam tapi diungkep. Plus ada rasa pedas sama aroma kencur dari seblak. Nah, ini bisa banget buat kalian coba ya. Oke, kalau gitu rempah-rempah simple, cara masak juga pastinya simple ya. Kalau Recook jangan lupa tag Devina Hermawan @devispendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.